Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Hendriana dan Bu Yeni, serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 5 CPG SD, akan mempresentasikan Rudak atau tarian daerah dan rumah adat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Tribumi Juniarti dengan NIM 20108241046 presensi 10. Kemudian ada Luciana Salsabila dengan NIM 20108241057 dengan presensi 13. Kemudian ada saya Dilan Lutfirani dengan NIM 20108241061 presensi 15. Selanjutnya ada Arinta Dwi Iswaning Tias dengan NIM 20110844424 presensi 33, dan ada Fitri Setia Ningrum dengan NIM 20108244487 dengan presensi 41. Baik, langsung saja akan kami presentasikan materi dari kami mengenai aplikasi yang sudah kami buat. Next. Baik, untuk latar belakang, keberagaman yang kaya akan tradisi dan suku bangsa merupakan ciri dari negara Indonesia. Semakin kuat arus globalisasi, di mana semakin muda generasi masih mencari identitas dan tidak tahu banyak tentang makna di balik karya-karya tradisional leluhur warisan yang kita miliki. Walaupun di balik semua itu ada norma yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan. Dikutip dari Esa Heriwati dan kawan-kawan tahun 2019. Namun, dilihat dari realita yang ada saat ini, masih banyak peserta didik yang hanya memahami akan budaya daerahnya sendiri saja dan kurang mengenal Indonesia secara luas. Bahkan, ada pula yang kurang mengerti akan budayanya, seperti tarian adat dan rumah adat yang ada, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, kurangnya inovasi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan bacakan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik tidak hafal mengenai keberagaman tarian adat dan rumah adat yang telah ada di Indonesia. Yang kedua, rasa nasionalisme yang memudar dalam diri peserta didik. Yang ketiga, metode dan media pembelajaran yang masih kurang sesuai sehingga peserta didik kurang memahami pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, rendahnya literasi peserta didik. Selanjutnya adalah solusi. Dengan adanya berbagai permasalahan dalam pembelajaran mengenai Nusantara, ragam Nusantara, harapannya dapat dilakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran mengenai materi ini, sehingga peserta didik akan memahami materi serta pemanfaatan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka proses pendidikan pun perlu menerapkan teknologi yang terkini. Teknologi yang tepat dalam proses pembelajaran mengenai keragaman di negeriku ialah menggunakan teknologi Augmented Reality atau AR. Metode Augmented Reality merupakan metode yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dikarenakan dengan metode ini dapat mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Minat peserta didik dalam belajar suku dan budaya Nusantara. Selain itu, metode ini juga dapat menjadikan siswa aktif dan interaktif sehingga materi mengenai tarian dan rumah adat di Indonesia dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan mereka juga memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Baik, selanjutnya penjelasan oleh rekan saya lain. Oke, selanjutnya yaitu mengenai rancangan tampilan halaman awal dari aplikasi yang telah kelompok kami buat. Untuk halaman awal seperti yang terlihat pada layar. Nah, yang pertama untuk bahan-bahan atau materi terkait dengan topik yang telah kelompok pilih terlebih dahulu diedit pada Canva, lalu setelah itu baru dimasukkan ke dalam Wiki. Next.
tersebut merupakan rancangan tampilan menu utama dari aplikasi. Yang pertama ada menu mainkan yang berisi mengenai materi tarian daerah dan juga rumah adat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua ada menu informasi yang pastinya berisi mengenai informasi terkait dengan aplikasi yang telah dibuat. Yang ketiga ada menu kredit. Nah, di sini berisi tentang profil dari pengembang media pembelajaran. Dan yang keempat ada menu keluar atau exit. Selanjutnya yaitu rancangan tampilan materi. Nah, seperti pada layar, untuk materinya sendiri tersedia gambar dari rumah adat dan juga tarian daerah yang disertai dengan penjelasan-penjelasan seperti nama dan dari daerah mana rumah adat atau tarian tersebut berasal. Selanjutnya itu tampilan kumpulan folder dari scene pada aset. Nah, untuk tampilan folder dan scene pada aset bisa dilihat seperti pada layar. Next. Yang selanjutnya ada script coding. Nah, pada aplikasi yang kami buat, kami menggunakan 3 script coding. Yang pertama, script untuk fungsi button, yang kedua ada script untuk play musik, dan yang ketiga ada script untuk keluar aplikasi. Next. Nah, inilah script yang kami gunakan pada aplikasi yang kami buat. Pada gambar kiri atas yaitu ada script untuk control apps yang digunakan untuk fungsi button agar dapat berjalan. Dan pada gambar kiri bawah ada script untuk keluar aplikasi, yaitu yang digunakan untuk keluar aplikasi. Next. Kemudian pada gambar kanan atas itu merupakan gambaran pengaturan untuk fungsi button speaker. Dan pada gambar kiri bawah ada script untuk play musik yang kami gunakan agar musik dalam aplikasi yang kami buat dapat berjalan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan proses penginputan objek 3D atau augmented reality. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan rancangan tampilan marker untuk objek 3D. Marker ini sangat berfungsi penting. Nantinya digunakan untuk mengakses objek 3D dengan cara di-scan. Nah, kelompok kami membuat marker melalui Canva yang terdiri dari 5 marker tarian daerah dan 34 marker rumah adat. Next. Setelah marker siap digunakan, langkah selanjutnya yaitu proses memasukkan objek 3D melalui Vuforia dan Unity. Nah, langkah pertama yang kelompok kami lakukan adalah login ke akun Vuforia, yaitu pada bagian nomor 1. Selanjutnya, setelah berhasil login, kelompok kami membuat license manager dan dilanjutkan upload semua marker pada target manager, yaitu nomor 2. Nah, setelah itu dilakukan proses download, lalu marker yang telah di-download tadi di-drag ke dalam Unity. Nanti ada pada proses nomor 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah tahap proses input
objek 3D dalam Unity dan digabungkan dengan marker yang sesuai. Nah, langkah terakhir yang dilakukan yaitu settingan Line Touch pada objek 3D agar nantinya saat aplikasi dijalankan di handphone, objek 3D bisa diperbesar atau diperkecil sesuai keinginan pengguna. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tampilan menu. Berikut contoh tampilan menu pada aplikasi yang telah kami buat. Terdapat gambar menu yaitu materi, memainkan, informasi, dan kredit, serta keluar. Selanjutnya adalah tampilan materi. Pada tampilan materi, kita dapat memilih untuk memilih tarian daerah atau materi rumah adat dengan mengklik tombol play untuk memulai dalam materi. Selanjutnya, tampilan informasi. Pada tampilan informasi, yaitu adalah informasi tentang aplikasi yang telah kami buat, seperti yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, tampilan kredit, yang dimana terdapat pengembang media pembelajaran ini Selanjutnya, tampilan menu keluar, yaitu atau exit. Pada tampilan menu keluar, kalian dapat memilih tanda centang untuk keluar atau tanda silang untuk tetap berada di aplikasi. Berikut adalah tampilan dari kelompok kami saat pembuatan PPT ini dengan menggunakan Canva. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu demonstrasi aplikasi Taderrudat kelompok 4. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kelompok kami buat yang berjudul Taderrudat, Tarian Daerah dan Rumah Adat. Pada bagian menu utama, terdapat 4 pilihan menu pokok dan 2 pilihan menu pendukung. 4 pilihan menu pokok tersebut terdiri dari materi, mainkan, informasi, dan kredit. Sedangkan 2 pilihan menu pendukung terdiri dari speaker dan menu keluar. Baik, saya akan mendemokan 4 pilihan menu pokok terlebih dahulu. Yang pertama, materi. Digunakan untuk mengakses semua materi yang telah kelompok kami sediakan. Kita tekan dulu menu materi. Nah, akan ditampilkan 2 pilihan lagi. Apakah kalian ingin mengakses tarian daerah atau kalian ingin mengakses rumah adat? Sekarang saya ingin mengakses tarian daerah dulu. Kita klik play. Nah, akan muncul materi yang telah kelompok kami sediakan. Di sini tersedia button next, previous, dan juga home untuk kembali ke menu awal. Button next digunakan untuk mengakses materi selanjutnya. Di sini kami menyediakan tarian daerah yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
kita tekan tombol next untuk mengakses materi selanjutnya. Ada tari yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika kalian ingin mengakses materi sebelumnya, kalian bisa menekan tombol previous. Nah, akan kembali ke menu sebelumnya. Jika kalian sudah selesai mengakses materi mengenai tarian daerah, kalian bisa menekan tombol home pada bagian atas untuk kembali ke menu pilihan materi. Nah, inilah menu pilihan materi. Selanjutnya, saya ingin mengakses materi mengenai rumah adat. Kita tekan tombol play. Nah, sistemnya sama seperti tarian daerah tadi. Ada button next, previous, dan juga home. Di sini juga disediakan rumah adat yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Oke, kita tekan button home untuk kembali ke menu pilihan materi. Selanjutnya, untuk kembali ke menu utama, kita bisa menekan tombol home. Selanjutnya, ada menu mainkan. Menu ini digunakan untuk mengakses objek 3D atau augmented reality yang telah kelompok kami buat. Namun, saya akan mendemokan pada akhir nanti. Kita akan mengakses menu informasi. Menu informasi ini menyediakan latar belakang dari aplikasi yang telah kelompok kami buat, dan juga tutorial bagaimana cara mengakses objek 3 dimensinya atau augmented reality-nya pada menu mainkan nanti. Pada sisi bawah ini ada tutorial. Selanjutnya, kita tekan tombol home untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, kita akan mengakses menu kredit. Pada menu kredit ini disediakan identitas pengembang media pembelajaran, yaitu nama anggota kelompok kami. Kita akan mengakses menu mainkan. Menu mainkan ini tadi sudah saya sampaikan berisi objek 3 dimensi atau augmented reality yang telah kelompok kami buat. Sekarang kita sudah berada di menu mainkan untuk mengakses objek 3D atau augmented reality yang telah kelompok kami buat. Sebelum mengakses materi ini, hendaknya kalian menyiapkan marker terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian bisa mengakses objek 3D atau augmented reality yang telah kelompok kami buat. Untuk tarian daerah, kelompok kami hanya mewakilkan menjadi 5 pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan yang terakhir adalah Pulau Jawa. Jangan berkorban padaku, sayangnya, sayangnya, sayangnya.
Selanjutnya kita beralih ke rumah adat. Untuk rumah adat, kelompok kami tetap menyediakan 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja pada demo kali ini kita mewakilkan menjadi beberapa rumah adat saja. Jika kalian menginginkan objek 3D rumah adat menjadi besar ataupun kecil, kalian bisa melakukan zoom in ataupun zoom out pada layar HP kalian. Jika kalian menginginkan keluar dari halaman ini, silakan tekan tombol silang pada bagian kanan atas untuk kembali ke menu utama. Nah, kita sudah kembali ke menu utama lagi. Perlu saya informasikan bahwa musik atau speaker pada aplikasi ini bisa di-on-off-kan. Kita tinggal menekan tombol speaker yang ada pada bagian atas. Misalkan ini saya matikan. Nah, musik akan mati atau off. Selanjutnya, jika saya tekan lagi, musik akan nyala atau on. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin keluar dari aplikasi ini, kalian bisa menekan tombol keluar pada sisi bagian bawah. Kalian akan dihadapkan pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Jika Anda yakin, silahkan Anda menekan tombol centang. Namun, jika Anda ingin mengakses materi lagi, Anda bisa menekan tombol silang untuk mengakses materi mengenai Taderudat. Namun, kali ini saya akan keluar, maka dari itu saya akan menekan tombol centang.